وسلام الفاتحة. بالله ما شاء الله والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى ولده وزوجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. ثم إلى الإمام الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وأما حسن تفصيلي, dan adapun bermula benteng daripada tafsir, supaya kita selalu dalam bertafsir apa benteng, sehingga terjaga dan terpelihara. Bahwa maka bermula ia zikru khataril umur, mengingat daripada bahaya segala perkara-perkara. Setiap urusan, setiap perkara itu mengandung bahaya, ada risiko. Harus kita ingat. Dan perkara yang sekecil-kecil, apalagi perkara yang besar-besar, semuanya ada risiko, semuanya mengandung bahaya. Wa imkanil halaki wal fasadi fiha, dan daripada kemungkinan kecelakaan dan kebinasaan pada perkara itu. Setiap perkara ada kemungkinan untuk bahaya dan celaka. Itu kemungkinan pasti ada semuanya. Bahaya pasti ada. Nak turun tangganya ada bahayanya, terpeleset dikit patah. Mau turun tangga ni dah. Nak motor itu buat dengan kau, tegas dikit, nanti tunggu orang atau kita tunggu orang. Ya. Semua perkara itu ada risiko dan membahayakan. Ya. Semua perkara itu. Ya.
Wa hisnu hisnihi, dan benteng dari benteng tauhid itu zikru ajzika, adalah mengingat daripada lemah diri. Itu harus ingat benar-benar dalam kesadaran kita, dan harus senantiasa sadar bahwa kita lemah. Daya dah ada, upaya dah. Ini yang kita ingat dalam diri kita, bahwa kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kesadaran bahwa kita lemah ini harus kita pertahankan. Dan ini juga untuk membentengi daripada tauhid, atau selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ni akulah punya, manalah punya, bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, dan bukan apa-apa. Mana kita? Jadi mengingat, mengenal daripada lemahnya kita. Anil i'tisami, daripada memelihara, daripada menjaga. An durubil khatari, daripada bermacam-macam, berbagai-bagai kebinasaan atau kebahayaan kita. Sedikit pun kita tidak mampu untuk menjaga diri kita, melainkan hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaupun kita selamat, Tuhan selamat. Itu mendetik, kalau celaka. Itu mendetik, kalau Allah binasa orang kita. Dan kita ni selalu merasakan dengan pertolongan beliau Allah. Kalau bahasa kita nyaris terus kita, nyaris ditumbuh, nyaris celaka, nyaris binasa, nyaris mati, nyaris semuanya. Ya. Dan semuanya adalah pertolongan Allah. Jadi kesadaran kita yang tidak punya apa-apa ini harus kita bangkitkan terus, bahwa kita mesti dalam posisi ubudiyah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kita lemah, melainkan semuanya dalam pemeliharaan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha ampun. Jadi mengingat lemah kita daripada memelihara, menjaga diri kita daripada bermacam-macam bahaya-bahaya. Wal imtina'i, dan ingat bahwa kita ni lemah daripada menjaga memelihara. Anil imtina'i, daripada mencegah. Anil wuqu'i fiha, daripada terjerumus dalam bahaya itu. Bijahlika, dengan sebab kebodohan kita, wa ghaflatika, dan dengan sebab kelalaian kita, wa dha'fika, dan dengan sebab lemahnya kita. Ya. Jadi untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, itu sangat gampang juga. Ya. Dan kita tidak mampu untuk mencegahnya, sehingga kita masuk dalam kesyirikan. Mudah betul ya, kita terjerumus, dan kita tidak mampu menahan kalau bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara kecil yang tertimpa dalam diri kita, kita tidak terima kejadian itu, masuk syirik kan? Berarti kita tidak terima takdir Tuhan. Sangat gampang untuk masuk ke syirik. Ya. Seperti kita berkedip mata, sudah syirik sudah. Tengok orang duitnya banyak, lain mana dia dapat duitnya? Nasib Allah. Ya, berarti kita tidak percaya Tuhan berrezeki. Sikit je. Cuma kadang tak disadari. Kita terjerumus dalam terperangkap, lupa terus kita dengan Tuhan, bahawa dia kena Tuhan. Bisa bagaimana? Itu sangat gampang. Terperangkap dan terjerumus dalam bahaya, celaka, kesyirikan, kemaksiatan. Kalau tidak dijaga Tuhan, kenapa kita lalai, Pak? Ya, lupa kita, lemah kita,
kemudian jahil, pula bodoh. Ya. Nah, ini nak diingat bahwa kita ini lemah. Ayo terus banyak ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benteng supaya kita taklid. Apapun perkara kita semua teruslah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muwadzabatu, dan mengekal, muwadzabah kita mengekal ala hadaini az-zikraini, atas dua sebutan ini. Satu, mengingat bahawa bahaya perkara itu dan memungkinkan celaka dan binasa kita itu adalah selalu ada. Kemudian mengingat kita ni lemah, kita ni tak kuat, tak mampu untuk menjaga dan menjauhkan diri kita daripada terjerumus dalam kejahatan keburukan. Ketika kita mengekali terus ya, ingat, sadar ya, tahmiluka ala tafwidil umur, inilah yang akan membawa kita ya, dalam tafwid, berserah diri ya, tafwidil umuri, menyerahkan diri daripada perkara-perkara ya, kulliha, galo-galonya, seluruhnya, semuanya, apapun urusannya, nak kecil, nak besar, ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan memastikan aman, bisalah, gampanglah, eloklah, aman. Itu biasa kita. Apalagi kita orang Jambi, mudahnya tu, ada aman tu. Ya. Enak juga aman ya. Apa jaminan kita juga aman? Nah pasti bisa. Itu kita ni, ya, apa gaya Jambi kita je itu. Ya pasti-pastilah, pasti eloklah, amanlah, gampanglah. Nah sedang berjalan, nah, apa asal? Ya. Banyak itu hari-hari. Apa lagi perkara-perkara besar? Nah, kadang perkara-perkara kecil inilah yang menjerumus kita dalam keburukan. Wa tahaffuzi anil hukmi fiha, dan memelihara diri kita, menjaga diri kita anil hukmi, daripada memastikan fiha, pada segala perkara itu. Kita jangan memastikan perkara. Ya. Wal imtina'i, dan mencegah ya, an iradatiha, daripada keinginan-keinginannya, daripada kemauan-kemauannya, illa bi syaratil khairi was salah, melainkan dengan syarat al-khair, kebaikan, dan salah ya, kebaikan dan kebaikan dan keselamatan ya. Fahalihi maka bunuh ini adalah nasihat yang sangat besar. Wabillahi taufiq, dan betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Ini gawe hati ya. Gawenya di hati. Perbuatan hati, amal hati. Ya, karena tauhid itu adalah amal hati. Ya. Nah, jadi kesadaran kita terhadap ya, resiko daripada segala perkara itu harus kita ingat. Semua perkara mengandung bahaya. Ya. Dan ya, lemah dan lalai kita, bodoh kita, yang kita tak punya apa-apa daripada memelihara diri kita ya, menjaga diri kita, membentengi diri kita, menyelamatkan kita daripada ya, masuk dalam perangkap keburukan dan kejahatan ya, itu harus kita ingat, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inilah baiknya tauhid. Apapun perkaranya kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tidak paham apa akhir dari satu perkara ya, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mubah yang hari-hari kita lakukan, maka teruslah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perkara itu ada risiko, setiap perkara ada bahaya yang kita tak tahu apa kita selamat tak selamatnya, baik selamat secara fisik zahir kita
maupun selamat secara batin kita daripada kemaksiatan itu. Ya, secara fisik badan kita yang rusak atau celaka. Secara batin ya etikat kita nanti yang satu ketukar lah. Ya. Mudah-mudahan ini kita bisa pahami. Semoga Allah bukakan hati kita, ya, sehingga dapat melihat dan menengok hakikat daripada segala perkara ini. Fa in qila laka, maka jika dikatakan kepada dirimu, ya, ma hadzal khatar, apakah bahaya ini? Allazi yujibuna tafrida, yang mewajibkan tafrid li ajlihi, sebabnya fil umuri, dalam segala perkara. Kenapa kita disuruh untuk selalu mewajib tafrid, balik berserah diri kepada Allah SWT dalam segala hal, dalam segala perkara. Ya, apalah ya perkaranya itu. Fa'lam, maka ketahuilah, annal khatara fil jumlati khataran, bahwasanya bahaya itu dalam ya jumlahnya ya, ada dua kebahayaan. Yang pertama khatarus syakki, bahaya daripada keraguan. Bi'annahu, dengan bahasa ia keraguan ini, yakunu aw la yakunu, ini bisa terjadi aw la yakunu, atau tidak bisa terjadi. Ini berhasil apa tidak, jadi apa tidak. Wa annaka tasilu ilaihi aw la tasilu ilaihi, dan atau maksud engkau sampai atau tidak sampai. Tasilu ilaihi, kau sampai kepadanya, aw la tasilu ilaihi, atau kau tidak sampai kepadanya. Nah, ini pun selalu kita hadapi, ya. Ini bisa apa tidak, sampai apa tidak, jadi apa tidak, ya. Dalam segala hal kita, ya. Ya, kita kalau kita mau sampai sehalus perkara, ya, nafas turun pun belum tentu naik, ya. Nah, nafas yang kita keluarkan belum tentu bisa kita hirup lagi, seperti itu. Apalagi perkara yang ya, yang hari-hari kita lakukan, ya. Nah, terjadi atau tidak terjadi, sampai tidak sampai, bisa atau tidak bisa, dapat atau tidak dapat, mampu atau tidak mampu, ya. Nah, ini selalu kita hadapi hari-hari. Wa hadza yahtaju ila istisna, dan beliau ini perlu kepada istisna. Artinya insyaallah, insyaallah. Itu istisna itu artinya insyaallah. Wa yaqau fi niyatil wal amal, dan masuk dalam bab niat yang baik dan amal itu. Ya, kalau dikendaki Allah elok, ya sampaikan. Kalau tidak dikendaki elok, ya sudah. Ya. Jangan kita pastikan pula, ya. Pasti elok nanti. Nah, kita buat ternyata tidak ada elok. Ya. Pasti sampai, ternyata tidak sampai. Ya. Pasti baik, ternyata ujungnya tidak baik. Pasti selamat, ternyata ujungnya adalah celaka. Ya. Nah, akhirnya kita istisna. Artinya dengan insyaallah. Kalau Allah mengizinkan sampai. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak sampai. Itu ni kadang perkara besar baru insyaallah, ya. Kalau kita akan tiga aja insyaallah. Kalau yang kecil-kecil tak tiga insyaallah apa? Karena kita lah masuk kuat. Karena perkara kecil inilah yang galak menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara kesyirikan ini. Nak ke mana? Ya, nak ke pasar. Ya. Dah mana pasti 5 menit sampai dia. Rupanya baru nak hidup motor kepala pening. Nah, atau pingsan, ya, atau tubuh orang, ya macam-macam lah yang terjadi, atau ada kehalangannya. Tadi lah mesti kan, ya, aman deh, jangan ragu, jangan apa kan. Nah, yang hal ketika ini memastikan dengan hati, walhal kita tidak tahu, ya, tidak usah kan nak 5 menit lagi, 1 menit lagi pun kita tidak tahu apa yang terjadi, apa bisa naik nafas atau tidak, atau kalau sudah mengucapkan malaikat maut nyambut nyawa kita. Tunggulah sebentar lagi,
Lama lah kantin orang pun kalau sopo lah inalilah. Nah itu bisa terjadi. Ya. Cuma kalau kita ini kadang kalau saking merasa memiliki kekuatan, semuanya memastikan. Kalau kita sudah memastikan terhadap sesuatu, disitulah kita terjebak. Ya, terjebak. Maka orang-orang yang betul-betul kesadaran itu, hatinya hidup kepada Allah, tidak berani memastikan sesuatu. Dia akan selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kepada orang lain maupun kepada dirinya. Ya. Kepada orang lain maupun kepada dirinya. Ketika dia ada niat nih, aku puasa. Ya, itu nih 10 menit lagi gini-gini. Ya. Dan dipastikan terjebak masuklah perangkap menemui Tuhan ya. Tapi enggak, insya Allah menemui izin Allah sampai. Udah dengan izin Allah elok. Ya. Dia selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya istisna. Dan ini harus kita bangkitkan diri kita dalam kesadaran di dalam hati kita bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasani yang kedua, khatarul fasadi, bahaya daripada kebinasaan. Bi alla tastayqina fihi, dengan bahasa engkau tidak merasa yakin pada as-salaha li nafsiha, akan kebaikan bagi dirimu. Ada satu perkara ya, kita tidak tahu ini menyebabkan kebaikan atau keburukan, menyebabkan kejahatan atau kemaksiatan, mendatangkan pahala atau dosa, tidak tahu gitu. Ya. Tadi bisa dilakukan atau tidak. Yang kedua, efek atau pengaruh dari yang kita lakukan itu tidak tahu juga. Ya. Ini umpama kita mau pasar, sampai tidak sampai kita tidak tahu. Nah, tengah jalan itu berbelok pula. Ya. Nah, yang kedua, apakah sampai ke pasar nanti mendatangkan kebaikan atau keburukan? Pengaruh dari perbuatan itu. Jadi ada dua bahaya. Ya. Kalau kita memastikan sampai, dia tidak sampai, dan oleh Tuhan juga. Yang kedua, kita sudah tahu sampai ke pasar nanti, apakah kita sana buang maksiat atau tidak. Sampai ke pasar dinyugi. Nah, ada yang janggil sabar, kita tidak sabar. Ya. Sedangkan orang Honda belakang bila marah. Ya. Ya. Ada orang di Honda itu top dekat. Orang ajau, untuk tampar. Ya. Sangat mudah. Ya, sudah. Atau sampai ke sana kita bermacam-macam kejadian maksiat. Entah kita mencaci orang, entah kita merendahkan orang, entah kita menghina orang nanti, atau suuzon ke orang. Apa selama dajjal kalau, nah enak dengan Tuhan aja. Ngampun ini banyak halal itu kan, sudah rusak, terlalu banyak. Dan kita tidak tahu. Melainkan kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza alladhi yuhtaju fihi ila tauhid. Dan benar ini yang diperlukan padanya kepada tauhid. Apalagi perkara-perkara yang besar-besar yang kita inginkan, yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manakala kita serahkan kepada Allah dan Allah yang akan memilihkannya, maka kebaikan yang timbul. Ya. Dan ini hari-hari itu, hari-hari itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita akan mengamalkan supaya bisa tauhid. Ya. Jadi orang yang sudah berada di tauhid ini orang yang selalu dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang sadar dirinya lemah. Kalau tidak, dia tidak akan sampai kepada tauhid. Usahakan tauhid, tawakal berbayar. Ya. Kalau sudah tauhid tidak bisa, tawakal tidak bisa, enggak. Bagaimana mau ubudiyah? Dan kita akan selalu di dalam merasa hebat terus, merasa kuat terus, merasa mampu terus, dan terjebak dalam kesyirikan. Ya, kita terjebak terus, terperangkap. Ya, tanpa disadari kita sudah menduakan Allah. Dua kekuatan, dua kehebatan, dua kemampuan, atau cuma perasaan, walau itu satu hijab Allah. Ya. Sampai lagi itu nanti akan mampu perkara-perkara besar. Ya, apapun masalah yang kita lakukan. Ya. Kita yang banyak keinginan dan kemauan, tapi perlu diingat, setiap keinginan kita mengandung risiko, mengandung bahaya.
Ya, apa kata Pak dan kebaikan keburukan. Nah, maka selalu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan Allah balik itu terbaik. Ya, apapun pilihan Allah, maka itulah yang terbaik. Karena kita sudah berserah kepada Allah. Summa ikhtalafat, kemudian bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Ibaratul a'immati, ungkapan-ungkapan daripada para imam-imam, para guru-guru, para ulama-ulama. Dia mengungkapkan, dia mengibarahkan. Ya. Para ulama itu beraneka ragam. Fil khatari, dalam bahaya atau dalam khatari, dalam kebahayaan itu. Fa'an ba'dihi, maka sebagai daripada mereka, annal khatara fil fi'li huwa an takuna dunahu najat, bahwasanya bahaya dalam perbuatan, dalam pekerjaan, dalam satu kelakuan. Huwa an takuna dunahu najatun, bermula ia bahwasanya jadilah ia dunahu, ketiadanya najatun, selamat ataupun seterusnya. Pekerjaan itu tidak ada atau jauh daripada keselamatan. Wa yumkinu an yujami'ahu zanbun, dan memungkinkan bahwasanya yujami'ahu, menghimpunkannya, menggabungkannya, zanbun, satu dosa atau kemaksiatan. Jadi ini ungkapan daripada para ulama-ulama, ya, tentang bahaya ini, ya, daripada ya, satu perbuatan atau satu pekerjaan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, ya, bisa jadi sesuatu itu akan jauh atau tidak ada keselamatannya, dan memungkinkan apa yang dibuat perilaku itu ternyata dia menjadi, ya, atau isinya ada keburukannya, ya, menyebabkan datangnya maksiat, menimbulkan dosa. Ya. Fal iman wal istiqomah wa sunnah, maka bermula keimanan, istiqomah, was sunnah dan sunnah. Bagaimana dengan iman, istiqomah dan sunnah? Ya, la khatara fiha. Kalau ini tidak ada bahaya padanya. Ya. Keimanannya pasti mendatangkan kebaikan, keimanan. Ya, atau istiqomah, istiqomah terus itu, teruslah dalam melakukan, ya, perintah-perintah. Atau benar-benar mendudukkan hak satu ketaatan yang sebenar, atau ikuti sunnah, maka ini tetap, ya, tidak ada bahaya, tidak ada risiko. Yang namanya iman, istiqomah tetap menimbulkan kebaikan. Kenapa? Izla yumkinu dunal iman. Karena tidak memungkinkan, tidak mungkin tanpa iman, najatun al-batata, selamat, ya, sekali-kali. Karena semuanya butuh keimanan. Semuanya perlu keimanan. Apapun yang kita lakukan mesti dasarnya dasar keimanan. Kalau tidak ngerti dasar iman, tanpa iman, ya, maka sesuatu itu tidak akan selamat. Ya, apa yang dilakukan mesti dasarnya keimanan. Nah. Wal istiqomah, dan keistiqomahan itu la yujami'u hadzanbun, tidak menghambungkan akannya satu dosa. Kalau istiqomah, dia tidak dia menyebabkan atau mendatangkan atau menghimpunkan dosa. Faizan, maka kalau begitu tasihhu iradul iman, benar atau sah menghendaki keimanan, wal istiqomah dan istiqomah bil hukmi, dengan memastikan, ya, aku ingin beriman, pasti baiklah itu. Ya. Aku ingin beriman, maka teruslah mengejar-ngejar iman, tetap itu akan mendatangkan satu kebaikan. Permasalahannya sekarang ini, ya, kapan kita ingin supaya iman kita kuat?
Ya, pernah ada menginginkan aku ingin menjadi orang beriman. Ya, berniat nak kuat imannya. Ya. Kalau ada keinginan seperti itu tidak diragukan lagi, pasti baik. Kenapa semuanya mesti dasar dengan iman? Ya. Berupaya untuk mengokohkan iman, menguatkan iman. Ya, ada upaya-upaya gitu nak menguatkan iman. Ya. Tak kerti, kenapa? Nanggap iman tu tak teranggup. Iman tu tak ada nilai. Yang ada nilainya apa? Dunia pula. Tu yang mantap. Kapan kita berniat menginginkan untuk mengokohkan yang kekuatan iman dalam diri? Ya. Keinginan tu tak ada. Ya. Tapi kalau tu ya, pasti baik. Ya. Kita memastikannya itu baik. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu akan selamat kalau dengan iman. Kalau tanpa iman, maka tidak akan terjadi ya keselamatan itu. Jadi apapun dasarnya, perbuatan kita didasari dengan keimanan. Maka Allah selalu manggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Ya. Tetap keimanan itu yang didahulukan. Ya. Dan orang beriman pun akan selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Ya, Allah menginggi derajat orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan. Ya, dia teruskan. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Baru si kedua. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebenarnya orang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Ada orang beramal soleh tanpa iman. Ini mesti diiringi terus. Ya. Karena amal soleh itu akan timbul didasari dengan keimanan. Ya. Wal asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu. Demi waktu manusia itu rugi kalau celaka kalau kecuali yang pada iman. Ya. Permasalahan kita tanya diri kita. Ya. Pernahkah kita belajar untuk mengokohkan dan menguatkan keimanan kita? Nah, yang ngaji ini salah satu lah gitu. Ngaji tauhid kita tahu untuk menguatkan menguatkan iman. Ketika ada niat untuk menguatkan iman, pasti baik. Ya, pasti baik. Ya. Ada tak sekolah untuk menguatkan iman? Ya, payah lagi. Kenapa? Ya, payah. Kenapa nak sulit? Ya. Kenapa? Nyari guru yang punya iman tu yang payah kan? Ya. Akhirnya kita banyak yang dah beri ya. Nak menguatkan tauhid ya terus kita siapa yang akan membimbing kita ya. Untuk menguatkan tauhid kita nyari guru yang bertauhid pula payah pula ya. Akhirnya apa? Penuhlah manusia-manusia yang lemah iman dan jauh dari tauhid ya. Masuk dalam golongan wal asli innal insana lafi khusr ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita ya, lagi menghadapi akhir zaman akhir ini kan. Bukan diuji kita dengan kemiskinan, tapi diuji dengan kemewahan. Bukan diuji dengan kelaparan, diuji dengan kelapangan. Ini ujian kita. Sehingga nikmat-nikmat Allah berikan itu pada umumnya dijadikan untuk buat maksiat. Kenapa? Kelemahan iman kita. Wa qala al-ustaz rahimahullahu ta'ala, berkata ustaz, artinya ini Abu Ishaq al-Asfirani ya. Al-khataru fil fi'li, bermula bahaya dalam perbuatan. Ma yumkinu an ya'tarida fihi, sesuatu yang memungkinkan an ya'tarida fihi, bahwasanya melintangi atau menghalangi pada ada satu perbuatan, satu pekerjaan yang memungkinkan melintangi, menghalangi pada pekerjaan itu. Ma yakunul istighalu bil 'ardi, sesuatu atau barang jadilah ia menyibukkan hati atau mengacaukan hati daripada perbuatan itu bil 'ardi, dengan
yang halang-halangi atau yang merintah-merintah. Aula minal iqdami ala zalikal fi'li, lebih utama, lebih aula minal iqdami, daripada mendatangi, daripada melakukan, ya, mendahulukan atas itu perbuatan. Wazalika, dan mula demikian itu, bahaya disebutkan ini, yaqa'u fil mubahati wasunani wal faraid, yaitu ia dalam segala perbuatan yang mubah-mubah, perbuatan yang sunnah-sunnah, dan yang fardu. Ya. Ini, ya, bisa mendatangkan kebahayaan dalam perbuatan ini. Sesuatu yang datang secara tiba-tiba, nanti ada penghalang-penghalang, ada rintang-rintangan, ya, sehingga untuk melakukan yang mubah, yang sunnah atau yang fardu ini menjadi terhalang. Ala taro, apakah kamu tidak melihat nanti? Anna man tadayyaqa alaihi, bahwasanya orang yang sempit atasnya waktu salat. Orang yang waktu sembahyangnya itu tinggal sedikit. Maksud waktu sembahyangnya sedikit ini, dia belum sholat. Kemudian ya, sudah di akhir waktu. Ya, sudah di akhir waktu. Umpama kena sibuk tadi, ya, atau kena lupa semacamnya, sholat zuhurnya menjadi mepet. Ya, tinggal dikit lagi sholat zuhur. Kemudian dia mau sholat zuhur. Ya, waktu sudah di hujung. Ya, anggaplah waktu asar itu adalah jam 3:30 ya, sementara dia sudah jam 3:20, tinggal 10 menit lagi lah di ujung ya. Wa qasada ada dan dia bermaksud berniat akan melakukan sholat tadi. Fa'arada lahu hariku, maka tiba-tiba menghalangi ya baginya harikun oleh satu kebakaran, ya. Au gharikun, atau orang tenggelam. Yumkinuhu inqadu, memungkinkan akannya untuk menyelamatkannya. Ya. Semayang dulu atau menyelamatkan orang dulu. Ya. Kalau aku menyelamatkan orang ini, semayangku tinggal. Kalau aku ya, sholat orang itu jadi cerah, harus diselamatkan. Apakah sebab kebakaran, ya, atau orang tenggelam, ya. Misalnya dia dihadapkan dengan satu perkara ini, ya, ini perkara yang dua membimbangkan. Nak melakukan sholat, ya, nanti orang ini butuh bantuan, ya. Nak bantu orang ini, maka sholat waktunya habis, ya. Fal istighalu bi inqazihi, maka menyibukkan hati dengan menyelamatkan aula min iqbali ala sholat. Sibuk artinya menyelamatkan lebih utama atau melakukan sholat lebih utama. Ya. Fala tasihu izan, ya, maka tidak sah kalau begitu. Iradatul mubahati wan nawafil, menginginkan daripada perbuatan mubah dan sunat-sunat, ya. Wal kathiri, dan kebanyakan minal faraid, daripada yang fardu-fardu, bil hukmi, secara hukum, ya, secara memastikan. Jadi bagaimana ini? Ya. Apakah elok sholat atau elok nulung orang? Apakah elok kita, ya, mendahulukan nulung orang atau elok dulu sholat? Ini akan membimbangkan, ya, akan menyibukkan hati seorang. Nah, ini, ya, suatu, ya, yang dihadapkan kepada seorang perkara yang menghalangnya atau yang merintangi untuk melakukan sesuatu. Bermacam-macam ulama, ya, untuk mensikapi perkara ini. Maka menyelamatkan jiwa itu lebih utama, menyelamatkan orang lebih utama. Jadi ini ada orang yang butuh pertolongan, sementara kita adalah selamatkan orang itu. Ya.
Selamatkan orang lebih utama. Fa in qila, maka jika dikata orang, kaifa yasihu ay ya'tadallahu abdin syai'an. Bagaimana sah bahwasanya merintangi Allah Subhanahu wa taala atas hambanya akan sesuatu. Wa yu'idahu, dan mengancam akannya. Ala tarki, dalam meninggalkan perintahnya itu. Summa la yakunu lahu salahun fi fi'lihi. Kemudian tiada jadi padanya kebaikan dalam melakukan perbuatan itu. Ya. Fa'lam, maka ketahuilah anna syekhana rahimahullahu ta'ala, bahwasanya guru kami rahimahullahu ta'ala ya, qal, berkata ia, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah SWT la ya'murul abda bisyai'in. Allah tidak memerintahkan, Allah tidak menyuruh akan seorang hamba dengan sesuatu. Apapun yang Allah perintah, apa yang suruh, illa wa fihi salahu, melainkan pada perintah itu ya, salahu adalah ada kebaikan, mendatangkan satu kebaikan. Apapun yang Allah perintah, apapun yang Allah suruh, dan dalam perintah dan suruh itu tentunya ya, adalah mengandung daripada kebaikan, kemaslahatan. Iza tajarrada, apabila sunyi, tidak ada anil awarid, daripada yang menghalangi atau yang merintahnya. Ya, jadi seluruh perintah Allah, ya, apapun yang Allah perintahkan kepada kita seorang hamba, ya, semuanya mengandung kebaikan, semuanya mengandung satu kemaslahatan untuk kita. Ketika dia tidak ada atau sunyi daripada penghalang-penghalang atau rintangan. Wala yudayiqu alaihi fi'lan, dan tidak menyempitkan atasnya akan satu perbuatan fardhu yang fardu. Bihaitsu la ma'dila lahu, dengan sekira-kira tidak berpaling baginya an zalika, demikian itu. Illa, melainkan walahu fihi salahu, melainkan ya, dan baginya pada perbuatan ini adalah mendatangkan kebaikan. Wa innama, dengan sesungguhnya, rubbama yusabbibullahu ta'ala lahu uzran, barangkali menyebabkan Allah Subhanahu wa taala baginya akan satu uzur, satu halangan, li ajlihi, ya, karena uzur ini yakunul udur, jadilah ia berpaling an ahadil ma'mura, ini daripada salah satu yang diperintah ini, ya, aula, lebih utama, minal istighali bil akhar, daripada sibuk dengan yang lain. Kama zakarna, sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, apakah elok menolong orang yang tenggelam atau kita melakukan sholat. Fayakunul abdu fi dzalika ma'zura, maka jadilah hamba pada ketika itu ma'zura, diuzurkan. Dia diuzurkan. Kenapa diuzurkan? Ada halangan. Apa halangannya? Karena ada orang mau tenggelam, maka jadi diuzurkan. Ya. Bahkan ma'juran, ya, diberi pahala ini, ya, meninggalkan perintahnya karena ada uzur, ya, halangan yang menghalangi, dia mesti menyelamatkan orang itu, ya. La bitarkil hadzal fardhi, tidak karena meninggalkan ini fardu, ya. Bal bi fi'lil fardh, misalnya bahkan dengan perbuatan fardu yang kedua. Kenapa? Ternyata dia sama-sama wajib. Menyelamatkan orang itu wajib juga. Sholat tadi wajib juga, ya. Nah, maka ya, menyelamatkan orang itu lebih utama, bahkan sangat diharapkan, bahkan dia lebih mendatangkan satu kebaikan dan pahala, ya. Kenapa? Menyelamatkan, ya, orang lain. Allazi huwa aula, yang bermulia lebih utama. Ya. Ini ketika dihadapkan dengan satu perkara, ya. Ini waktu tinggal dikit lagi, ya.
sempit, tinggal ya, 10 menit ya, atau tinggal 7 menit ya, waktu zuhurnya habis ya. Mana nak didulukan ya, ada tamu atau kita sholat ya. Dan nyambut tamu wajib juga ya. Sholat wajib juga ya, maka semayanglah dulu. Tamu ini bisa ditunda karena tidak menghilangkannya. Ini ada tamu nih, wajib kata juga. Nah, berarti salah paham. Ngapa dua ada tamu tidak semayang? Tadi itu masalahnya kalau tidak tidur mati. Ya. Nah ini kita apa sibuk ada tamu kan. Nah, akhirnya tidak semayang. Bukan itu ya. Ya, jadi kita akan dihadapkan dengan berbagai perkara. Jadi ya, ini satu perintah, ini satu perintah. Mana yang lebih utama? Walaupun sami itu al-Imam rahimahullah ta'ala, dan sungguh telah mendengar aku akan Imam Abu Bakar al-Warafi rahimahullah ta'ala fi hadhil masalah, dalam perkara masalah ini. Yaqulu, kata ia, inna kulla maftaradallahu, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang telah mewajibkan oleh Allah, apa yang Allah fardukan ala ibadihi, atas hamba-hambanya, minas salati, daripada salat, wasaumi, wasa, wal haji, wa nahwihi, dan seumpamanya. Apa perintah Allah yang wajib nih ya, bukan perintah sunat ya. Fafiha, maka padanya, pada perintah-perintah ini yang sudah difardukan ini, solahun, adalah kebaikan. La mahalata, tidak mesti, lil abdi, bagi seorang hamba, kebaikan ya. Allah mewajibkan zakat umpamanya. Seseorang yang sudah cukup haulnya maupun nisabnya ya. Apa yang Allah beritakan pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa Allah perintah sholat? Mendatangkan kebaikan. Kenapa Allah perintahkan puasa? Karena mendatangkan kebaikan. Kenapa Allah perintahkan haji bagi orang sudah mampu? Karena mendatangkan kebaikan. Itu dapat tidak ya. Mau dipahami atau tidak pahami, mau tahu tidak tahu, mau tidak mengerti ya, terasa tidak terasa, tetap dia akan mendatangkan kebaikan ya. Wasahat iradatuha, dan sah, benar, elok iradatuha, keinginannya itu, bil hukmi, dengan secara pasti. Ketika dia ingin melakukan sholat, pasti mendatangkan kebaikan. Ketika dia ingin berpuasa wajib, pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa? Ini sesuatu yang diperintah, dan perintahnya adalah perintah wajib. Qala, berkata ialah, fattafaqara, maka cocok sepakat pandangan kami, pendapat kami, ala zalika, atas demikian itu. Artinya perintah wajib pasti mendatangkan kebaikan. Kalau itu tidak usah ragu lagi. Apa yang Allah wajibkan pasti baik. Apa yang Allah wajibkan pasti Fabaqiyal mubahat wa nawafil, maka tinggal lagi perkara yang mubah dan yang sunat. Izan, kalau begitu, fi hadzal hukmi, pada hukum ini, fa'lam, maka ketahuilah, zalika, yang itu, fa innahu min awamilil bab, maka sungguh daripada ya, yang halus, yang samar daripada bab ya. Kalau masalah yang sunat, masalah yang harus, itu sangat halus ya. Butuh satu perhatian, butuh satu ketelitian, butuh satu kecermatan dalam menilai dan memandangnya ya. Kalau tidak, bisa jadi dia akan membawa perkara yang merusak ya. Nah, wabillahi taufiq, dan Allah memberikan kita tahu. Kalau perkara sunat dan mubah, kita belum ya. Terkadang kita nih yang mubah kita besarkan ya, yang wajib kita tinggalkan ya. Nah, karena ditipu pula oleh setan nanti ya, kita perkara sunat ini diberinya semangat yang kuat untuk perkara yang sunat, bukan main semangatnya ya. Ternyata apa? Supaya yang wajib nanti kita tidak telat lagi ya. Jadi jebakan banyak. Kita main diberinya semangat, kekuatan, gembar-gembor melakukan yang sunat-sunat, didorong oleh setan, didorong oleh hawa nafsu
Rupanya kita dijebak. Ngapa? Supaya yang sunat lagi, yang wajib kita telak lagi atau tinggal. Contohnya apa? Berzikir dia semalam mentak. Rupanya subuh tinggal. Itu tertipu artinya. Ngejar zikir, tinggalkan ini. Apa semangat? Dari sudah bangun jam 12 malam atau dari sudah Islam zikir. Zikir kan. Kau jadi paksa no. Ya, nak jadi wali. Atau dia menjadi wali. Sampai jam 4, terkelap, bangun jam 8. Dah menjaga sunat, wali tinggal berdosa jadi. Nah, kayak gini tuh main, ya. Nah, jadi satu perempat. Ternyata gawe aja maksiat tadi. Ya, maksiat. Ya. Kenapa? Kalau yang wajib ini menjadi tertinggal, tidak terbuat lagi. Disebab mengerjakan yang sunat. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Ketika ada niat untuk buat yang sunat, itu setan apa? Ya. Tapi kalau yang wajib tidak. Kalau wajib itu pasti. Ya, kita masih apapun niat untuk wajib dan aku pasti baik. Tapi yang sunat hati-hati. Ya, jangan-jangan itu nafsu. Atau ada pesanan daripada hawa nafsu yang menjebak yang sunat. Ya. Sehingga timbulnya dia apa? Maksiat. Timbulnya pun dosa. Timbulnya pun tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tertib. Nah, ini kadang kita hati-hati. Ya. Kadang semangatnya ada sedekah itu pemain hebatnya. Membantu orang. Utang kita laknya. Wajib jadi kan umpama kan. Ya, kenapa umpama sedekah ini nak dikata orang derma? Nah, banyaklah perkara yang hari-hari kita lakukan seakan-akan baik, ternyata itu jebakan. Ya. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita. Segala macam hal. Ya. Yang nampak elok ternyata isi tidak elok. Yang nampak baik ternyata itu bercampur dengan kejahatan. Nampak itu adalah satu kebaikan ternyata isinya masih banyak hal. Akhirnya bertambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita mohon terus petunjuk Allah itu. Petunjuk Allah. Ya. Fa'in khila. Ya. Maka juga dikatakan hal ya'manul mufawwidul halaka wal fasada wa daru mihnatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sampai depan. Ya, ini lebih mengasihkan lagi. Nah, mudah-mudahan kita bertambah jernih dan bertambah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak terjebak ditipu oleh keinginan nafsu kita. Ternyata itu ada jebakan-jebakan. Nah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Ya. Dan tapi inilah memang kita ni karena masih lalai, masih bodoh, masih jahil kan. Galak tertipu yang sunat bukan main kita menggebu-gebunya, yang wajib bukan main lesu. Yang sunat bukan main semangatnya, yang wajib bukan main lemahnya. Nah, kita banyak terjebak di sini. Ya. Ngaji tauhid wajib, ngaji tasawuf wajib, sesuai lo kan. Ketika yang lain main semangatnya, kenapa? Ada pesanan. Siapa pesan? Setan pokoknya kan. Ada nafsu. Sanggup pula membiayai dengan biaya yang mahal. Ya, apapun akan dikeluarkan, apapun yang akan ditumpahkan semangat, tenaga. Ya. Yang wajib ditinggalkan, yang mubah, yang sunat, ya itu bermain hebat dan kuatnya. Nah, di sini kita banyak terjebak. Jadi ada ribuan jutaan masalah yang kita hadapi nanti. Ya, cuma saking banyaknya tidak terasa lagi. Itu kan hari-hari seperti itu. Dan dibutuhkan kejernihan hati. Nah, ya, kebeningan hati. Ya, mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari-hari kita menghadapi perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولله حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.